Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibrah Fatih 18. Saat ini kita akan berdiskusi tentang asal-usul Mbah Semar menurut Serat Paramayogi. Mbah Semar merupakan cucu dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu Nabi Adam memiliki 20 orang anak kembar. Salah satunya adalah Nabi Sis atau Sang Yang Sita. Nabi Sis ini menikah dengan Dewi Mulat. Sementara di lain sisi iblis yang memiliki dendam kepada Nabi Adam mengubah anaknya yang bernama Dewi Delajah menjadi mirip dengan Dewi Mulat agar mendapatkan benih dari Nabi Sis. Dewi Delajah kemudian hamil dari Nabi Sis dan memiliki anak yang diberi nama Said Anwar. Sementara di lain sisi Dewi Mulat yang merupakan istri asli Nabi Sis juga hamil, dan anak Nabi Sis dari Dewi Delajah atau cucu iblis ini diberi nama Said Anwar. Said Anwar kemudian diasuh oleh Nabi Adam atau kakeknya. Diajari berbagai ilmu pengetahuan, termasuk juga ilmu ketuhanan. Akan tetapi pada suatu saat Said Anwar ini melakukan pelanggaran, yaitu meminum air hayat atau air kehidupan, sehingga memungkinkan Said Anwar ini hidup abadi sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Adam kemudian marah dan mengusir Said Anwar ini. Said Anwar kemudian berkelana ke arah timur dan bertemu dengan Harut dan Marut, sepasang malaikat yang dihukum Allah karena melakukan sebuah pelanggaran. Harut dan Marut kemudian mengajari Said Anwar ini dengan berbagai ilmu, dan Said Anwar kemudian menjadi sosok yang sakti. Setelah itu Said Anwar kemudian mengembara ke Pulau Maldewa dan mengalahkan banyak jin, termasuk raja jin yang bernama Prabu Nuradi. Prabu Nuradi atau raja jin di Pulau Maldewa ini kemudian mengangkat Said Anwar menjadi raja mereka yang bergelar Prabu Nurasa. Turunan Nabi Sis yang keenam atau Said Anwar ini kemudian banyak yang menikah dengan keturunan Said Anwas, dan dari keturunan yang keenam Said Anwar ini lahirlah Dahyang Semaratama atau Mbah Semar. Mbah Semar kemudian menetap di sebuah pulau yang bernama Pulau Jawa dan mengajarkan agama Kapitayan. Mungkin dari sinilah konsep ketuhanan dan praktik ibadah agama Kapitayan sangat mirip dengan Islam yang diajarkan oleh Nabi Adam. Mengapa juga banyak orang Jawa yang sangat akrab dengan hal-hal mistis? Mungkin karena mereka tahu bahwa nenek moyang mereka itu merupakan perpaduan antara Nabi Adam dan Ijazil. Dan mengapa juga Pulau Jawa ini begitu angker lain dengan tempat-tempat lain di dunia ini? Karena Pulau Jawa leluhurnya juga merupakan sosok yang berasal dari dua turunan, yaitu dari terah Nabi Adam sekaligus dari terah iblis.
Akan tetapi kebenaran dari narasi yang saya buat ini juga perlu kita kaji ulang. Tapi menurut yang saya baca, Serat Paramayogi ini disusun oleh Mbah Ronggowarsito dengan merangkum dari berbagai kitab, termasuk kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Islam di Timur Tengah, dan juga dipadukan dengan ulama-ulama Hindu dari India. Bahkan bukankah pernah ada yang mengatakan bahwa Nabi Zulkifli itu diduga merupakan Siddhartha Gautama. Allahu a'lam tentang itu. Tapi diskusi kita kali ini lebih menitik beratkan asal usul Mbah Semar yang bersumber dari Serat Paramayogi yang ditulis oleh Mbah Ronggowarsito yang merupakan pujangga Jawa yang sudah banyak melahirkan berbagai kitab, dan kitab-kitab beliau ternyata sampai hari ini masih sangat berguna dan memiliki bobot keilmuan yang tidak bisa diragukan. Dan oleh karena itu mungkin kita sebagai masyarakat Nusantara, khususnya yang ada di Jawa, tidak perlu lagi menarasikan pertentangan antara Islam dengan Kapitayan, karena jika kitab Paramayogi ini benar, maka sebenarnya Islam dan Kapitayan merupakan agama yang bersumber dari satu sumber, yaitu Nabi Adam, yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sis, kemudian dipelajari juga oleh Sang Hyang Smaratama atau Mbah Semar. Mungkin demikian diskusi kita kali ini. Marilah kita berdiskusi secara sehat, secara beradab, dan marilah kita selalu menjaga kerukunan bangsa ini, karena Indonesia, apalagi tanah Jawa ini merupakan tanah yang diberkahi dan merupakan tanah yang hampir tidak ada tandingannya dengan tempat-tempat yang lain atau negara-negara yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.